Sahabat hidup, jumpa lagi bersama saya, Katarina Reni Lestari. Kali ini edisi khusus masih dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, tepatnya di Jakarta. Nah, kali ini kita mendatangi salah satu venue yang akan dikunjungi oleh Paus Fransiskus pada awal September nanti, yaitu Katedral Jakarta. Sudah hadir bersama saya di sini Romo Albertus Hani Rudi Hartoko SJ. Halo Romo. Hei, selamat Sehat, jumpa Romo? kembali. Puji Ya, Tuhan, sehat. puji Tuhan. Terima kasih Romo ya sudah menyiapkan waktu ini, Ya, meluangkan baik. waktu di tengah-tengah kesibukan untuk Ya, kami. pasti ya. Nah Romo, katedral ini menjadi salah satu venue ya untuk kunjungan Paus Fransiskus pada awal September nanti. Tepatnya tanggal berapa ya Romo? Bapak Suci kan akan berkunjung ke tempat kita 3 sampai 6. Jadi katedral ini salah satu tempat di mana ada perjumpaan dengan Paus Fransiskus pada tanggal 4 September sore hari. Jadi ini salah satu bagian dari acara, karena ini selain kunjungan kenegaraan, paginya kunjungan kenegaraan karena beliau adalah sebagai kepala negara Vatikan, dan selain itu juga adalah kunjungan pastoral, berarti berjumpa dengan umat, dengan gereja Katolik di Indonesia ini. Itu berarti berbagai macam segmen, katakanlah begitu. Dan salah satu yang biasanya akan dibuat dalam kunjungan apostolik ada pertemuan dengan para uskup, para imam, biarawati atau hidup bakti, dan juga beberapa umat. Kali ini beliau menghendaki untuk bertemu dengan beberapa perwakilan katekis. Jadi ini saya kira salah satu acara standar, dan karena itu dan biasanya di gereja katedral di mana tempat beliau ada di situ. Dan kali ini memang katedral menjadi tempat di mana kita akan menerima Paus bersama delegasi Vatikan, bersama para bapak uskup di Indonesia, baik yang aktif maupun emeritus, juga beberapa uskup dari Asia yang akan hadir. Kalau nggak salah ada sekitar 11 dari Asia maupun juga dari Australia yang akan hadir pada kesempatan perjumpaan itu. Nah Romo, ini tinggal menghitung hari ya, awal bulan depan. Kemudian persiapan apa saja sih yang sudah dilakukan Katedral Jakarta dalam hal ini? Ya, saya kira biasanya format acaranya pada standarnya Paus sebelumnya adalah Vesper. Jadi ibadat sore bersama kaum religius, imam tadi. Tapi Bapak Suci Fransiskus ini mengambil format bukan ibadat atau ibadat sore, Vesper, tapi dalam perjumpaan. Jadi ada beberapa kesaksian dari wakil-wakil dari imam, suster, dan juga beberapa katekis, dan lalu beliau memberikan suatu peneguhan, sapaan, ataupun juga yang memberikan mungkin wejangan untuk kita di Indonesia ini. Termasuk bahwa kita harus memenuhi apa yang menjadi standar-standar protokoler, baik dari protokol Vatikan maupun juga dari protokoler kenegaraan, karena bagaimanapun beliau adalah tamu negara. Jadi itu yang kita siapkan, baik dari sisi fisiknya, gerejanya kita sudah selesai mengecat, lalu kita ada perbaikan penyempurnaan tata lampu. Beberapa hal itu yang sudah kita lakukan, termasuk kita menjalankan kursi untuk beliau, karena kursi yang disediakan untuk beliau pasti agak khusus. Maka tim Vatikan juga memberikan spek. Oh, ada spek khusus ya? Spek khusus yang diberikan, terutama menyangkut ukuran, tingginya, kedalamannya, boleh spek ya, ada speknya yang diminta, dan speknya, jadi ada spek yang harus dibuat. Yang penting adalah permintaannya adalah yang penting itu sesuai speknya, nyaman, dan tapi juga sederhana. Nah, karena itu kita mintanya sederhana ya Romo? Karena itulah ciri khas dari Paus Fransiskus ini, termasuk di dalamnya kalau mungkin sudah dijelaskan oleh Romo Ulun, kendaraannya tidak mau kendaraan yang standar tamu negara, di mana kendaraan khusus, beliau memiliki kendaraan yang sederhana. Jadi ini agak sulit, dan termasuk suatu hal yang harus diskusi yang alot, bagaimana menemukan sederhana itu gitu. Saya kira karena Paus sendiri kan memilih semangat, namanya beliau sendiri yang dipilih adalah Fransiskus Asisi, yang kita tahu salah satu ciri dasarnya adalah kesederhanaan, kegembiraan, sukacita dan persaudaraan, serta
kepedulian terhadap alam ciptaan ini. Jadi isu-isu itulah yang juga dihidupi sebagai pesan-pesan penting, dan beliau juga menghendaki supaya sederhana. Maka kita pesan yang kita pesan adalah dari ke PIKA Semarang, SMK PIKA, di mana itu ada sekolah vokasi untuk perkayuan. Jadi kita beri kesempatan mereka, anak-anak muda bersama dengan timnya mendesain kursi yang dimaksud. Ini speknya tolong didesainkan dengan catatan bahwa sederhana, kuat, nyaman dan ergonomis kalau istilah yang teknis, tapi juga kalau dapat mungkin mewakili Indonesia. Bagaimana mewujudkan mewakili Indonesia itu? Itu beberapa kali diskusi panjang sampai akhirnya buat diskusi, lalu kita juga minta persetujuan pada Bapak Kuria KAJ, Bapak Kardinal, lalu juga kita konsultasikan kepada tim dari Vatikan, dan yang kita pilih kita siapkan 2 kursi. Yang pertama adalah kursi yang dengan material yang Indonesianya mana kalau begitu. Yang kita pilih adalah materialnya tambahan ada unsur rotan. Jadi kita temukan banyak rotan di sini, dan ini mewakili, karena kalau mewakili bentuk ini Indonesia susah. Yang kedua, kita mengambil pola yang sudah ada di gereja, sehingga ini bukan sesuatu yang menjadi asing dari konteks gereja katedral yang bergaya neogotik itu. Jadi kita buat neogotik, material dari kayu jati Indonesia, lalu ada unsur rotan sebagai ya ciri khas salah satu produk atau salah satu hasil bumi dari Indonesia ini yang mudah kita temukan di mana-mana adalah rotan. Itu saya kira konsepnya, dan satu lagi yang sifatnya lebih sederhana lagi, dengan tentu ada logo pausan tentu saja, itu saya kira secara. Selain kursi, ini ada lainnya lagi nggak, Romo, yang disediakan atau fasilitas khusus untuk paus nanti memasuki area karena komplek? satu yang juga diminta adalah karena paus ini kondisi kesehatan terutama kaki beliau atau lututnya ya bermasalah, maka mereka pakai kursi roda, dan kadang kita tambahan ram di area altar. Jadi kalau yang diakses ke dalam gereja kita semua sudah siap dari dulu, sejak awal kita sudah menyiapkan itu untuk melayani mereka yang memakai kursi roda atau disabilitas, sebagai tanda bahwa gereja kita ya ramah terhadap mereka yang disabilitas. Tapi karena itu area khusus altar, kita tambahkan ram untuk beliau naik ke area altar. Dan kalau RAM sendiri sejak kapan ini, Romo, diinstal di situ? Sudah lama ya? Ada beberapa 2-3 bulan yang lalu ya. Kita cek, sambil kita cek bagaimana ini kalau digunakan kekuatannya semuanya. Jadi saya kira masih sudah dicek oleh tim Vatikan, is okay. Dan nanti beberapa hari sebelum kehadiran pasti mereka akan datang lagi ngecek semua segala sesuatu persis yang diminta untuk disiapkan. Jadi itu kurang lebih persiapan seperti katedral. Hal yang lain tentu saja nanti panitianya, tiketnya, bagaimana mendistribusi, bagaimana juga anak-anak yang akan menyambut putra altar dan putri sakristi yang memberikan bunga pada paus di awal di halaman gereja. Juga ada anak-anak dari PAPS yang akan main angklung, lagu-lagu sini dan lagu-lagu gereja yang untuk menyambut begitu paus masuk, lalu mereka akan memainkan musik. Itu kita pilih yang gampang, tapi juga khas Indonesia. Jadi itu juga menjadi salah satu penyambutan yang kita siapkan untuk ketika Paus Fransiskus masuk area halaman dan keluar dari mobil lalu mereka mainkan. Romo, tadi kami waktu memasuki area ini ya, komplek katedral, juga ada counting down. Oh iya. Itu dipasang, kami lihat ada berapa 100. sih sebenarnya? Kita berikan ada tiga titik ya, 3 titik di halaman, lalu di Plaza Maria, satu di dalam gereja. Ya supaya kita mengingatkan juga untuk menjadi pengingat bahwa kita makin dekat waktunya. Jadi makin dekat supaya ini juga menjadi pengingat bagi umat, bagi pengunjung siapa aja. Dan kalau hari-hari makin dekat tentu makin tidak mudah akses ke sini. Itu yang nanti pelan-pelan akan kita beritahukan bahwa tidak mudah. Menjelang hari-hari itu kita akan batasi baik gerejanya sendiri, akses ke tempat-tempat ini, kecuali mungkin ke sekretariat untuk urusan administrasi ya kita masih layani. Tetapi secara umum pengunjung juga sudah kita akan perlahan-lahan
bertahap kita tutup area ini untuk demi alasan persiapan dan juga kita mulai menyekat, membatasi ya orang yang bisa masuk. Kalau untuk misa sendiri tetap umat terbuka, misalkan misa minggu menjelang itu? Oh ya, misa tetap saja. Misa ya, hanya. Kemudian pasti pada hari hanya tidak bisa misa sore, pasti tidak bisa kan tanggal itu dipakai, jadi tertutup untuk umum. Dan ya mungkin kita bisa memahami banyak umat yang pengen hadir, pengen ini, tapi mohon dan pada kesempatan ini saya menyampaikannya, ya mohon maaf tidak bisa mengikuti, dan daripada Anda nanti akan berhadapan dengan tim keamanan, ya lebih baik Anda bisa menyaksikan kok dari rumah. Ya, ada siaran langsung, baik dari mungkin YouTube-nya, pasti dari YouTube-nya KWI, KAJ, saya kira akan katedral juga kemungkinan bisa menyiarkan, dan juga dari televisi. Jadi tidak perlu memaksakan karena pasti juga nggak bisa. Karena ya berlaku sekali lagi karena tamu negara, standar-standar itu berlaku. Dan kalau tidak punya tiket, tidak punya undangan, ya mohon maaf. Jangan memaksakan diri lah ya. Jangan memaksakan diri. Yeah. Dan yang punya tiket tapi tidak bisa hadir karena sakit, karena apa? Ya sudah, tiketnya hangus. Nggak bisa dialihkan. Nggak boleh refund, nggak boleh refund orang yang. Jadi itu saya kira mungkin kesempatan ini saya melalui DTV menghimbau bahwa ya tidak perlu memaksakan, dan kita yakin pasti karena beliau hanya di Indonesia dan hanya di Jakarta, pasti akan mengecewakan banyak orang yang pengen ketemu, pengen lihat, pengen ikut. Pasti nggak semua bisa hadir, tetapi saya kira difasilitasi dengan bisa mengikuti secara live streaming dari berbagai macam saluran yang ada. Saya kira itu termasuk juga pada waktu misa tanggal 5 di GBK itu umat bisa, saya kira sudah ada edaran dari Keuskupan supaya, terima KAJ ya, saya belum tahu yang keuskupan lain, supaya umat diberi kesempatan juga untuk ikut tapi melihat bersama-sama, misa bersama-sama dari layar besar yang disiapkan di paroki, dan nanti pada saat komuni Prodiakon bisa memberikan komuni kepada umat yang hadir. Ya, ini salah satu cara untuk bisa mengobati sedikit kekecewaan karena tidak bisa ikut langsung di tempat, dan juga terutama untuk lansia. Karena pasti untuk itu butuh waktu, harus sekian ini dan melelahkan. Romo, tadi Romo juga mengatakan bahwa 3 paus ya yang mengunjungi Indonesia juga mengunjungi Katedral Jakarta begitu. Ini maknanya apa sih Romo nanti yang ketiga ya? Jadi selalu mengunjungi ke sini, memang ini kan katedral identik dengan simbol toleransi antar agama, berseberangan dengan Istiqlal begitu. Secara praktis memang katedral ini ya di ibu kota, dekat ibu kota negara. Jadi pasti Katedral Jakarta ini memiliki ya tempat khusus. Tentu setiap keuskupan punya katedral, dan dalam rangka ini ya tentu saja yang katedral ya Jakarta, ya katedralnya di sini, tidak ada yang lain. Dan inilah salah satu berkat dari Katedral Jakarta. Dan kali ini yang dikunjungi gereja satu-satunya yang dikunjungi ya hanya Katedral Jakarta, kalau tidak ada kesempatan lain. Bagaimana dengan simbol toleransi antarumat beragama? Nah, saya kira itu juga hal yang akan kita sampaikan, dan kebetulan kali ini Paus juga akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Jadi inilah salah satu, kalau beliau mengatakan dalam banyak kesempatan melalui, nah sekarang yang penting juga bahwa kalaupun tidak bisa hadir karena terbatasnya undangan tadi, yang seperti pesan dari Bapak Kardinal kita, bahwa yang penting bagaimana kita juga bisa menghidupi semangat-semangat dan inspirasi dari Paus Fransiskus, dan salah satunya adalah semangat persaudaraan, Fratelli Tutti yang kita melihat itu bagaimana itu dihayati. Dan kita juga mau sharing bahwa ini yang kita hayati, hidupi juga di dalam konteks kita di Katedral Jakarta ini, di mana kita memang hadir berdampingan dengan Masjid Istiqlal, yang bahkan juga sekarang ada terowongan silaturahmi yang dibangun untuk memperkuat pesan tentang kebangsaan, pesan tentang kesatuan, keragaman, kebinekaan, sekaligus juga persaudaraan. Jadi inilah yang saya kira ingin kita juga sharingkan. Ini Bapak Suci, apa yang Bapak Suci sampaikan dalam berbagai kesempatan, kami juga sudah menghayatinya.
Itu nanti ada rencana nggak sih Romo, Paus Fransiskus ini akan melewati terowongan silaturahmi? Iya, itu saya kira kita belum tahu itu urusan ini ya. Tetapi bahwa kita menyampaikan bahwa di sini ada terowongan silaturahmi yang menggambarkan, yang juga ingin kita jadikan sebagai simbol, sebagai pengingat dan sebagai tempat edukasi, itu akan disampaikan pasti. Tetapi apakah beliau ini karena satu mengingat kesehatannya, kedua mengingat ya itu kerumitannya, terutama juga dari sisi mungkin keamanan sebagainya, kita belum tahu mereka karena soal protokol itu kan harus kita ikutin. Tapi yang penting bagi kita lewat puji Tuhan, syukur karena rasakan sendiri. Kalaupun tidak, bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita alami itu kita ceritakan, kita sharingkan sebagai pengalaman kita bersama. Dan saya kira nanti juga akan disampaikan oleh Bapak Imam Besar ketika ada kunjungan ke Masjid Istiqlal bersama, berjumpa dengan berbagai macam tokoh lintas agama. Tapi ya bisa saja Paus ini kan banyak kejutan ya. Ya pengen ya sudah mau apa. Ya, tiba-tiba bersedia gitu ya. Kan seperti tiba-tiba misalnya ngajak anak-anak naik mobil, papa mobil gitu kan. Ya, itu sangat khas dari Paus ini yang kadang-kadang mungkin membuat para pihak yang bertanggung jawab protokol dan keamanan kadang-kadang menjadi agak repot. Tapi ya itulah gaya dari Paus Fransiskus yang memang sungguh ingin dekat dengan umat, ingin menyapa. Nah, ya kita lihat aja. Ya, artinya memang pengajarannya memang perlu kita pahami baik, kemudian kita ya menjadikan ini ya semacam panduan juga ya Romo. Nah Romo, saya ingin mendalami lagi tentang Geraha Pemuda ini. Ini memang baru ya, tadi Romo menyampaikan juga gedung baru. Proses pembangunan sejak kapan sih Romo? Dan kapan akan diresmikan? Jadi itu adalah pertama-tama harus disadari sebagai sejarah. Ini tempat yang bersejarah, yaitu tempat di mana sidang pertama Kongres Pemuda yang kedua Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 itu jam 7 malam itu dilangsungkan di gedung yang sekarang di Geraha Pemuda itu. Disitulah Muhammad Yamin membuka dengan pidato tentang persatuan dan kebangsaan dan sebagainya itu. Jadi itu mungkin banyak yang nggak tahu itu. Ini rangkaian sejarah di mana nanti menghasilkan Sumpah Pemuda. Itu berarti apa, dan digambarkan di situ dalam catatan yang kita miliki, dalam koran-koran yang ada pada zaman itu ya. Acaranya begitu meriah karena ruangan aulanya itu diisi oleh 600 sampai 700 orang. Dan dikatakan bahwa kendati padat begitu, terus juga diawasi oleh polisi rahasia atau intel itu, acara berlangsung dengan lancar tanpa insiden. Catatannya menarik gitu. Jadi itu nanti berikutnya ke paginya 28 itu pagi di US Java bioskop itu sekarang jadi gedung MA kalau nggak salah, sudah nggak ada. Dan ketiga yang masih ada jejaknya dan sampai sekarang masih ada yaitu di Keramat Raya itu, Museum Sumpah Pemuda. Itulah asal akhirnya mereka merumuskan Sumpah Pemuda dan lalu juga diperdengarkan masih dengan biola iringan W.R. Supratman tentang Indonesia Raya yang nggak boleh ada kata-katanya tapi hanya musiknya aja. Jadi itu bagian dari rangkaian ini. Dan maka ketika ada rencana membangun, nah kita sampaikan sejarahnya ini, lalu ya kita mendapatkan hibah proyek ini, proyek dari negara, hibah dari negara melalui Kementerian PUPR dan dananya dari APBN. Sejak kapan dibangun? Dibangun ya hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun ini ya? Ya. Kalau boleh digambarkan Romo, ini berapa? 2 lantai, 3 lantai? Oh, gedung ini ada 4 lantai ruangan dan 1 lantai rooftop. Jadi kita bisa melihat view 360 derajat lihat Jakarta ini. Jadi lantai dasar untuk dimana di situ tempat terbuka, bisa untuk pertemuan, bisa untuk misa juga kalau hari Minggu. Dan di lantai bawah itulah kita menemukan juga dan kita konservasi dengan ditutup kaca yang bisa diinjak juga tapi sebenarnya. Itu fondasi gedung yang Katolik Johan Leeuwenhoek, gedung pemuda Katolik yang dibangun sudah ada kelompoknya itu tahun 1923. Baik. Yang terakhir Romo Hani,
Kira-kira apa sih Romo sebagai pastor kepala paroki di sini nih? Apa yang diharapkan ya nanti dengan kunjungan Paus ke katedral di kompleks ini, ada juga Gereja Pemuda ke sana juga nanti Paus ya. Apa yang bisa Romo sampaikan? Ya, kehadiran Paus itu menjadi berkat untuk kita semua tentu saja. Tetapi juga yang tidak kalah penting adalah ya setelah itu apa begitu kan? Itu yang paling penting. Orang tidak hanya euforia karena ini ya, Paus kesini beberapa hari menjadi berkat untuk kita semua, meneguhkan apa yang telah kita buat, apa yang kita lakukan ini, sehingga itu menjadi meneguhkan kita semua untuk menghayati apa yang beliau kendaki dan apa yang sudah kita hayati di sini, dan bagaimana itu diteruskan semangat-semangat itu untuk mewujud nyatakan pesan-pesan itu. Maka misalnya kita di sini, misalnya jauh sebelum kunjungan Paus ya, tentu saja kita terinspirasi juga oleh Laudato Si dari Paus Fransiskus gitu. Lalu kita mengusahakan supaya energi di komplek ini, katedral ini baik Wisma, LDD semuanya itu di siang hari di cover dengan solar panel, energi yang bersih terbarukan. Nah, itu contohnya bahwa kita ya tidak hanya membaca dokumen, tapi mengungkapkan dokumen itu dengan suatu bentuk-bentuk nyata sebagai tanda bahwa kita serius ini. Kita tidak hanya bicara, kita tidak hanya berdoa, tapi kita mewujudkan itu. Salah satunya adalah ya kita mewujudkan energi yang bersih, terbarukan. Kita ikut serta sedikit banyak. Ya inilah usaha-usaha yang bisa kita usahakan. Dan saya kira ini hal yang Paus gelurakan semua, dan termasuk juga misalnya yang kita konsultasikan, misalnya hal sederhana untuk ekologis tadi, beliau minta bunganya jangan berlebihan gitu. Bunganya kalau bisa pot hidup, jadi bukan bunga potong yang sekali pakai yang rusak, di pot itu ya, dibuang. Menarik. Jadi beliau serba, juga mengingat hijau gitu nantinya ya. Ya kita usahakan begitu sebagaimana beliau mengendaki, bukan suatu yang dibuat heboh semua, enggak. Gereja katedral sebenarnya ya saya kira seringkali sudah bagus gitu loh. Karena kalau nyaman sekali Romo, kalau ditambahi dekorasi yang berlebihan malah merusak. Nah, Paus, saya sangat terkesan bahwa Paus menghendaki supaya ya ini daun hijau dan meminimalisir, mungkin bukan berarti nggak boleh bunga, atau kalau bunga misalnya bunga anggrek atau bunga apa yang hidup, bukan bunga potong yang sekali buang gitu. Tidak mudah gitu, tidak mudah, tetapi hal semacam ini kan menjadi bagian dari mewujudkan pesan beliau setelah selesai kunjungan hanya 3-6. Setelah itu kan hidup kita gitu ya? Kembali biasa, dan harus kali ini karena dapat berkat kehadiran Paus, kita juga semangat untuk mewujudkan tema kunjungan semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa atau peduli. Saya kira itu tetap relevan, dan itu moga-moga membuat kita semakin semangat menghayatinya begitu. Baik Romo Hani, saya yakin juga ini sahabat hidup pasti juga menangkap pesan apa yang disampaikan Romo tadi ya, sukacita, kemudian juga mewujud nyatakan, tidak berhenti pada teori, mendengarkan saja gitu ya Romo. Baik, Romo terima kasih sekali. Di tengah kesibukan Romo menyiapkan waktu buat kami. Terima kasih. Lagi juga mau misa ini ya. Baik, sahabat hidup, tadi bincang-bincang saya dengan Romo Hani, Pastor Kepala Paroki Katedral Jakarta. Pesannya begitu kuat. Nanti setelah kedatangan Paus Fransiskus, apa yang mesti kita lakukan begitu. Kita akan jumpa lagi dalam edisi selanjutnya. Jangan lupa selalu membaca majalah Hidup, media sosial kami, Instagram, Facebook dan sebagainya, dan juga Hidup TV. Sampai jumpa.